Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya yakin semua yang ada di sini mengenali dua gambar yang ada di depan sini. Ya, betul, yang di kiri adalah gambar mobil dan yang di kanan adalah gambar motor. Dua kendaraan yang paling sering kita temui di Indonesia. Bahkan kendaraan ini bisa dibilang menyatu dengan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hampir semua orang menggunakan motor. Banyak sekali orang yang menggunakan mobil. Terlebih lagi, tahun ke tahun, seiring tahun, jumlah pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat, terutama pada mobil dan motor. Dapat dilihat dari grafik bahwa terjadi peningkatan per tahunnya dan tidak pernah terjadi penurunan penggunaan kendaraan bermotor. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah kepadatan lalu lintas. Dan kepadatan lalu lintas ini juga memicu atau sebanding dengan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, kenapa kepadatan ini menjadikan kecelakaan lalu lintas juga meningkat? Jawabannya adalah banyak hal yang memengaruhinya. Misalnya kendaraan yang mendahului kendaraan lain lalu menabrak kendaraan yang ada di depannya. Selain itu, semakin padatnya lahan parkir membuat pengendara kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya dan dapat terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak dimaksud untuk terjadi, terutama kendaraan yang berukuran besar. Kecelakaan juga terjadi karena kondisi gelap malam hari yang mengurangi pemandangan, mengurangi penglihatan. Jadi penglihatan terbatas dan pengendara akan kesulitan dalam mengendarai kendaraannya. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, tentunya perlu dilakukan upaya untuk mencegah kecelakaan. Hal tersebut memunculkan ide, yaitu membuat suatu alat yang bisa memberitahu jarak aman dari sebuah kendaraan. Nah, kalau misalnya kita mengetahui jarak aman dari sebuah kendaraan, maka kecelakaan-kecelakaan seperti gambar ini tidak terjadi. Tidak ada kecelakaan mobil tabrak truk parkir ataupun motor yang menabrak mobil, karena telah ada jarak aman yang diberitahukan oleh alat tersebut. Untuk itu, saya membuat sebuah prototipe sensor jarak dengan memanfaatkan Arduino yang menggunakan sensor ultrasonik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang prototipe alat tersebut, saya ingin membahas mengenai beberapa hal, yaitu keunggulan sistem ultrasonik yang digunakan. Lalu saya juga akan membahas tentang Arduino, sensor ultrasonik, dan bagaimana pembuatan prototipe alat mendeteksi jarak aman ini. Tentunya, semua negara terus berupaya untuk mencegah kecelakaan bermotor dengan alat yang membantu dalam berkendara. Saat ini, alat yang telah dibuat untuk mendeteksi jarak itu adalah kamera parkir yang dapat dilihat pada gambar. Kamera parkir ini menggunakan monitor, tetapi relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan sensor ultrasonik. Selain itu, teknologi kamera parkir, bagaimana jika malam hari? Cahayanya kurang dan kamera ini tidak dapat bekerja dengan optimal karena tidak dapat menerima banyak cahaya yang dapat membuatnya mendeteksi berapa jarak di depan kamera. Oleh karena itu, sensor ultrasonik memiliki potensi yang lebih baik dalam mendeteksi jarak aman dari sebuah kendaraan. Alasannya, selain harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kamera parkir, tetapi juga tetap memiliki tujuan yang sama. Dalam perancangan alat mendeteksi jarak menggunakan ultrasonik juga tidak memedulikan malam hari karena sensor ini tidak melihat cahaya, tapi dia hanya menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, untuk membuatnya juga digunakan Arduino sebagai komponen utama dari alatnya. Namun, menimbulkan pertanyaan sekarang, apa itu Arduino? Arduino adalah sebuah perangkat elektronik yang sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta perangkat lunak atau software yang memiliki 3 komponen utama. 3 komponen utama itu apa saja? Yang pertama ada otak dari si Arduino ini, yaitu namanya microcontroller yang menjadi pusat pemrosesan dan output dari alat ini. Lalu ada pin sebagai penghubung Arduino ke komponen digital lainnya, dan yang terakhir ada penghubung antar komponen Arduino atau disebut sebagai konektor. Nah, sekarang apa itu sensor ultrasonik? Sensor ultrasonik adalah sensor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gelombang ultrasonik. Sensor ini menggunakan prinsip penyesuaian atau pencocokan suara yang menggunakan frekuensi tertentu untuk mendeskripsikan keberadaan objek. Sesuai dengan namanya, sensor ini menggunakan atau memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang mekanik dengan karakteristik longitudinal. Karakteristik longitudinal yang dimaksud di sini adalah arah getar dari gelombang tersebut searah dengan arah rambatnya. Rangkaian sensor ultrasonik terdiri dari piezoelektrik, transmitter atau pemancar, dan yang terakhir ada receiver atau penerima. Piezoelektrik adalah komponen yang terbuat dari kain yang menghasilkan medan listrik.
Medan listrik ini dihasilkan ketika alat piezoelektrik ini mengalami tekanan atau mendapatkan tekanan. Yang kedua ada pemancar. Pemancar adalah perangkat dengan frekuensi tertentu yang dikuatkan oleh osilator sebagai pemancar ultrasonik. Penerima, yaitu yang terakhir, receiver, itu fungsinya sesuai namanya menerima gelombang pantul dari pemancar. Sensor ultrasonik yang digunakan pada prototipe alat ini adalah sensor ultrasonik HC-SR04 yang dia itu frekuensinya menggunakan 40 kHz dan memiliki akurasi 3 mm dengan batas jarak maksimal 4 meter. Dalam pembuatan prototipe alat ini digunakan model Arduino Uno, sensor ultrasonik, tombol, lampu LED, hambatan, kabel, dan buzzer. Lalu setelah merangkainya dalam program Tinkercad, prototipe diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Dengan menekan tombol ini kurang lebih 5 detik, 6 detik, maka alat ini akan menyala. Menekan tombol dengan cepat fungsinya adalah mengubah mode dari alat ini. Dalam alat ini itu ada 3 mode. Yang pertama adalah mode LED dan mode buzzer. Yang kedua adalah mode LED saja. Yang terakhir adalah mode buzzer saja. Ketika terdapat benda yang ada di depan sensor ultrasonik ini, alat akan mengirimkan respon sesuai dengan modenya. Misalkan dia ada di mode buzzer dan LED, maka respon yang diberikan oleh alat ini adalah getaran dan juga lampu LED akan menyala. Jika buzzer saja modenya, maka yang menyala akan getaran buzzer saja. Jika ada pada mode LED saja, maka yang akan menyala hanyalah lampu LED saja. Seperti itu. Prototipe ini juga dibuat untuk mengetahui seberapa jauh benda yang terdeteksi dengan jarak maksimal 4 meter seperti yang tadi disebutkan. Nah, prototipe alat ini jika dilihat lagi dapat direalisasikan menjadi alat pendeteksi jarak aman pada kendaraan bermotor yang efektif dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kamera parkir dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. Apakah ada pertanyaan? Baik, jawaban dari pertanyaannya adalah ini. Semoga jawabannya membantu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Saya Ramos Sulaiman Nur Cahyo, mahasiswa program studi S1 Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada dengan NIM 22492727 TK 53940. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.